Selamat siang. Jadi ini melanjutkan pembahasan tentang sistem penyimpan energi. Eh, Studinya itu adalah di Gedung Cas ITB. Cuma kendalanya kan saat ini tuh eh, nggak bisa ke kampus, jadi belum bisa melakukan banyak, termasuk pengujian baterai yang udah ada sebenarnya juga coba lebih lanjut untuk BMS-nya. Ya jadi kami pakai data seadanya, bahkan ini yang saya masukin pun untuk BMS-nya tuh nyomot dari hasil saya ngoprek-ngoprek di SCADA kemarin. Ya, jadi apa adanya dulu aja ini. Ada apanya. Jadi ya oke lanjut ini. Jadi ada 4 pokok bahasan. Yang pertama review dari sistem secara keseluruhan, singkat aja ini. Kemudian pembahasan tentang model arsitektur dari gedung cas ini itu sendiri ya, kemudian dilanjutkan dengan battery management system yang sudah pernah dicoba, meskipun sebenarnya tidak spesifik untuk gedung cas, tetapi pada prinsipnya sama karena ya modul lokalnya prinsip kerjanya sama, kemudian menggunakan sensor yang sama, jadi apa yang ada saya coba masukin dulu, kemudian simulasi perhitungan SOC menggunakan ya machine learning. Saya lanjut dulu ini ke review sistemnya adalah, jadi di sini microgrid gedung cas yaitu terdiri dari grid PLN, PLTS, dan juga sistem baterai yang dihubungkan menggunakan beberapa set inverter. Lokasi PLTS-nya di gedung rooftop gedung cas. Dengan sistem PLTS-nya bisa dibilang terbagi, mungkin disebut 3 klaster ya. Ada yang 40 KWP, 10 KWP, dan 50 KWP. Meskipun yang sudah terhubung ini baru yang 40 dan 10 KWP. Dengan beban listrik yang digunakan adalah di ruangan lab TEM sebesar 11 kW dan juga workshop lab ME di sana. Sementara untuk baterai dan inverternya sendiri diletakkan di basement, di ruangan penyimpanan basement gedung cas. Kurang lebih yang sudah terhubung ini ada 2 dibagi 2. Yang pertama adalah yang 40 KWP itu menggunakan 2 buah inverter 3 fasa, yaitu Sanitary Power, kapasitasnya 20 kW. Kemudian yang sistem yang PLTS yang 10 KWP itu dihubungkan dengan inverter PV grid inverter Sunny Boy 2 buah 5 kW yang dihubungkan juga dengan hybrid inverter Sunny Island 8 kW sebanyak 3 buah. Ini yang terhubung dengan sistem baterainya, yaitu menggunakan baterai valve regulated lead acid dengan kapasitas total tuh 57,6 kWh. Kurang lebih gambaran besarnya seperti itu. Ini ada wiring diagramnya, mungkin saya nggak akan bahas terlalu rinci. Intinya kalau dari sistem baterainya sendiri ada 4 seri. Secara seri satu seri itu 4 baterai dari 12 volt menjadi 48 volt. Kemudian ada totalnya ada 12 yang paralel dengan, sehingga menghasilkan kapasitas 1200 Ah atau setara dengan 57,6 kWh. Pengisiannya tadi menggunakan PLTS 10 KWP. Kemudian oke lanjut dulu aja. Saya akan lanjut ke MASMBC-nya. Dimulai dari lapisan komponen. Ini tipikal sebenarnya. Ini mouse-nya kelihatan nggak sih? Oke, jadi kelihatan Mas. Oke, ya sebenarnya ini hampir sama seperti microgrid yang menggunakan PLTS pada umumnya, seperti lab ME dan SBM mungkin. Di sini ini dari domain pembangkit yaitu dari PLN, kemudian ditransmisikan pada tegangan tinggi, kemudian distribusi masuk tegangan menengah dan akhirnya tegangan rendah, kemudian masuk ke domain distributed energy resource yaitu PLTS di gedung cas itu sendiri, yang di dalamnya tuh terdiri dari
sistem baterai tadi ya sistem baterai yang VRLA dengan 3 set inverter, yaitu hybrid inverter, PV grid inverter, dan juga di sini ada modul PV-nya tuh terbagi yang sudah terhubung terbagi di dua klaster, yaitu di yang 10 kW dan 40 kW, dengan masing-masing itu yang 10 kW terhubung dengan PV grid inverter dan modul yang 40 kW ke inverter 3 fasa. Kemudian masing-masing inverter itu terhubung dengan IED inverter ya untuk kontrolnya dan komunikasinya ini ke webbox. Ini rincinya, oh ya baru muncul. Ini dan bebannya di sini itu ada di hanya ya saat ini di workshop lab ME dengan lab TM. Sisanya sama, paling detail-detailnya aja yang berbeda. Hybrid inverter menggunakan, oke ini belum saya lupa, ini bukan 5.000 watt tapi 8.000 watt, 48 VDC, 230 VAC, kemudian naik ke zona stasiun. Ini ada webbox yang menghubungkan IED dari masing-masing inverter dan juga ada modul lokal yang digunakan di sini. Akhirnya saya menggunakan di sini ESP32 karena sudah lebih lengkap. Kalau misalnya tadinya saya mau menggunakan Arduino Nano, itu harus ditambahkan dengan modul-modul komunikasi seperti modul Wi-Fi ataupun modul Ethernet. Tetapi kalau untuk ESP32 itu sendiri udah ada built-in modul Wi-Fi-nya, sehingga udah bisa langsung masuk ke sistem kalau misalnya memang ada router atau access point-nya. Oh iya, ini ada yang kelewat tadi, battery management system-nya menggunakan papan sel yang chip sensornya adalah DS2438, yaitu untuk pengukuran tegangan dan suhu dengan menggunakan protokol one wire, naik ke level di apa ini tuh, domain apa? Ini domain kalau yang atas ya, intinya zona stasiun. Di sini ada tadi modul lokal, webbox, dan juga ini kemudian masuk ke switch yang terhubung dengan zona operasi. Yang ini udah sama, ini masuk ke lab ME sih, yang sudah terpasang di lab ME ya. Jaringannya kan rencananya yang di gedung cas itu akan terhubung dengan lab ME, meskipun di sini untuk akses poinnya di sana sendiri belum ada, tapi prinsipnya akan terhubung dengan server yang sama dengan lab ME. Jadi sisanya sama, kemudian lapisan bisnisnya juga poin-poinnya secara garis besar sama, yaitu dimulai dari yang zona prosesnya adalah visualisasi lebih ke monitoring, kemudian di zona stasiunnya itu untuk memperpanjang dari umur lifetime dari sistem penyimpanan baterai itu sendiri, kemudian di naik juga itu di zona operasi itu untuk meningkatkan efisiensinya. Meskipun di sini kalau kita lanjut ke lapisan fungsional itu belum di fungsinya secara umum sama, tetapi kami belum merinci mode-mode operasi yang berjalan karena memang belum ada, dan juga jadi belum tahu nanti apakah pada kondisi seperti apa masuk ke mode operasi apa. Nah itu belum didefinisikan. Jadi secara umum seperti ini fungsi sistem manajemen baterainya: untuk pemantauan, estimasi, data logging, kemudian integrasi sistem, database, dan juga ke interface dari sistemnya. Dengan mode operasinya ya secara umum ada dibagi menjadi 3, yaitu grid tie, islanded, dan hybrid. Seperti itu. Lanjut pada lapisan informasinya pun ini belum terlalu detail. Secara umumnya data yang diakuisisi dari baterainya itu melalui papan sel ke modul lokal dan teruskan ke modul pusat. Itu ada beberapa parameter, yaitu tegangan, arus, dan suhu yang nanti akan dihitung menjadi SOC.
Kemudian di sini ada, tadi saya lupa menyebutkan, di sini juga ada smart meter ya di situ yang terhubung pada sistem beban untuk mencatat atau mengidentifikasi data-data, frekuensi, dan faktor daya yang akan diteruskan ke modul pusat untuk divisualisasikan dan juga untuk perhitungan masuk mode-mode apa yang dibutuhkan nantinya. Kemudian untuk lapisan komunikasinya sendiri belum sempat disusun karena memang belum terbayang. Lanjut saja kepada battery management system yang sebenarnya ini adalah data-data percobaan lama dari mata kuliah sebelumnya, yaitu menggunakan modul lokalnya itu dia seperti yang disebutkan tadi berbasis SP32 dengan beberapa modul tambahan, yaitu modul Ethernet-nya ini belum terpasang. Ini ada di sini ada ADC untuk nanti terhubung untuk fungsi sensor arus. Jadi sensor tegangan dan temperaturnya sudah ada nanti ada di papan selnya lewat kabel ini. Ya kurang lebih seperti itu. Sisanya hanya untuk modul-modul komunikasi. Dengan power supply-nya ini adalah sebenarnya ini adalah buck-boost DC-DC converter yang bisa di-adjust dengan inputnya 3,6 sampai 30, outputnya juga bisa di-adjust tergantung kebutuhannya. Dalam hal ini mungkin sekitar 9 sampai 12 dan juga bisa mensuplai tegangan positif dan negatif yang ini menjadi krusial karena papan sel yang menggunakan sensor DS2438 itu membutuhkan suplai negatif, positif dan negatif. Jadi di sini salah satu peran dari power supply ini. Nah ini adalah cell board yang menggunakan chip DS2438 yang digunakan. Ya DS2438 seperti yang tadi sudah disebutkan, akuisisi temperatur dan tegangan menggunakan protokol one wire komunikasinya, kemudian rencananya akan dipasangkan per unit baterai itu satu papan sel. Sebenarnya pada waktu percobaan sebelumnya ini papan selnya tipenya bukan yang ini, tetapi prinsipnya sama, cuma beda di bentuk PCB dan konektornya saja. Oke, ini sedikit dari review dari protokol one wire. Jadi setiap device one wire itu mempunyai 64 bit ID yang unik yang sudah memang bawaan pabrikan. Jadi sebelum kita diimplementasikan pada satu sistem, kita identifikasi dulu ID-nya masing-masing. Kemudian ini jadi salah satu karakteristik dari device one wire juga bisa dihubungkan melalui satu kabel yang nantinya hanya menggunakan satu pin input output pada modul lokalnya. Ini yang waktu itu saya coba oprek. Saya waktu itu menggunakan ini model lama cellboardnya, tapi sama menggunakan DS2438. Waktu itu dihubungkan langsung 9 buah papan sel kepada satu pin di lokal modul. Kurang lebih yaitu IDE-nya menggunakan Arduino dengan library one wire. Kurang lebih seperti ini. Akuisisi datanya untuk diambil data tegangan dan temperatur, tapi sebelumnya di sini jadi formatnya ini menggunakan nge-scan dulu, nge-scan yang ada, jadi tidak spesifik langsung pada ID berapa, tapi nge-scan semua yang terhubung berapa, kemudian data yang terbaca ada berapa aja, hasilnya ini terbaca semua, 9 buah cell board, cuma ini data tegangan, data temperatur, saya lupa, ini data temperaturnya kalau saya nggak salah. Kemudian ini ada channel A, channel B ini belum dikalibrasi jadi belum siap pakai. Kalau tidak salah ini adalah data tegangannya per modul 3,6, 3,6 dan sekian. Nah ini jadi untuk cellboard pertama ID sekian sampai cellboard 9 ID sekian. Ini unik. Nanti yang ini perlu dicatat ketika implementasinya sehingga terdata ID modul baterai mana itu menggunakan cellboard dengan ID sekian. Jadi ketika kita mau untuk monitoring dan juga ketika akan mengakses itu udah spesifik ke yang mana-mananya. Ini kemudian waktu itu juga menggunakan MQTT untuk pengiriman data ke
ini waktu itu tidak menggunakan dari modul lokal itu, jadi langsung dikirimkan ke database server melalui Wi-Fi. Itu nyambung ke SSID Smart Grid TF dengan konfigurasi seperti pada di layar, dengan ya library-nya adalah library Wi-Fi dan publish subscribe client. Ini untuk kurang lebih ini untuk publish datanya. Waktu itu tuh ini untuk ketika koneksinya sudah berhasil, dan juga waktu itu untuk ngetesnya jadi tidak langsung dilihat di database karena saya belum mendalami lagi database-nya gimana. Jadi ini hanya waktu itu saya mengirim data tegangan dummy sebesar 3,7 dan dimonitor lewat MQTT lens dan sudah berhasil termonitor. Jadi secara umum akuisisi data baru tegangan temperatur sudah bisa dilakukan, kemudian proses pengiriman data dari modul lokal ke server itu sudah bisa dilakukan juga. Cuma database-nya waktu itu belum dioprek lagi, jadi memang sudah bisa ngirim tapi belum diapa-apain juga. Mungkin itu dulu, lanjut ke estimasi SOC, saya serahkan ke Pak Mas Rahmadi. Ini layarnya mau di saya atau di laptop Mas Rahmadi? Saya aja. Oke, saya keluar gitu ya. Oke. Thank you, Mas Bagas. Melanjutkan presentasinya. Jadi terkait SOC, makasih Mas Bagas. Jadi terkait SOC, ya di presentasi sebelumnya sudah dijelaskan beberapa metode untuk melakukan estimasi. Nah, ini apa sih pentingnya SOC? SOC itu semacam fuel gauge. Jadi kalau di mobil kita bisa monitor kapasitas dari bahan bakar. Nah, SOC sama juga, jadi kapasitas dari energi yang tersimpan di dalam baterai. Jadi dengan SOC kita bisa mengetahui runtime dari baterai. Jadi untuk indikasi runtime, kemudian kita juga bisa menghindari overcharge dan menghindari over discharge dengan tujuan bisa meningkatkan baterai lifetime. Cuman permasalahan untuk melakukan estimasi atau melakukan prediksi dari SOC, jadi baterai itu case spesifik dari jurnal yang saya baca. Cara ini kelihatannya kopinya salah, Mas. Jadi case spesifik ini battery behavior, perilaku si baterai sendiri, kemudian yang externally ini user behavior, jadi pengguna baterai. Jadi untuk melakukan estimasi sangat dipengaruhi oleh kondisi baterai dan kondisi penggunaannya. Karena masalahnya ini case spesifik, maka solusinya adalah menggunakan machine learning. Ini salah satu ya typical flowchart untuk membuat model menggunakan machine learning. Jadi ada pertama kita harus mendapatkan actual measurement atau field measurement dari sensor, dari lapangan, atau juga kita bisa dapat parameter yang hasil kalkulasi. Kemudian dari dataset itu kita akan memilih atau memisahkan ada dua dataset untuk training, yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri untuk tes. Jadi training ini untuk sebelum mendapatkan model yang spesifik tadi,
kita harus melakukan harus menentukan training algoritmnya, dan misalnya bisa diketahui perilaku, kita bisa melakukan optimisasi sehingga kita dapat model dari machine learning. Nah, dari model itu kita juga harus melakukan pengetesan. Tujuannya untuk memvalidasi model tersebut. Dari hasil training dan validasi, model tersebut bisa digunakan untuk prediksi dengan dataset yang baru atau dataset yang ya mungkin next period atau kondisi yang lain. Ini di-refer dari Journal Visualization in Engineering oleh Said Zadeh tahun 2018. Jadi input utama untuk melakukan pemodelan, pertama kita harus mendapatkan dataset, test dan training dataset. Itu didapatkan dari actual measurement atau calculated parameter. Untuk step training yang tadi di flowchart sebelah kanan, kita pertama harus jadi kita harus mendapatkan measurement, kemudian menentukan algoritma trainingnya seperti apa. Setelah itu dari algoritma perlu dioptimisasi sesuai kondisi datanya. Sedangkan untuk yang tes, ya sama, kita harus mendapatkan juga data langsung atau data lapangan yang digunakan untuk melakukan validasi model sehingga dapat pemodelan yang sudah terlatih sesuai dengan tadi case spesifiknya. Ini saya refer dari Journal of Applied Mathematical Modeling oleh Alvarez, Anton, dan et al. Dan kawan-kawan. Jadi ini percobaan yang dilakukan sepertinya hampir mirip dengan yang di LabME. Jadi untuk data kondisi itu bisa masuk lewat di sensing oleh sensor ini, kemudian masuk ke data acquisition dan dilihat kondisi ketika charge oleh power source dan discharge oleh electronic load. Nah, semua data ini masuk ke control unit. Ini contoh dari salah satu paper yang saya baca, dan di sini diukur field measurement-nya, ada temperatur, derajat Celcius, kemudian arus, voltage, sama SOC-nya ketika charge atau discharge. Nah, untuk dataset yang digunakan di paper ini, jadi itu digunakan dataset ketika discharge arusnya 100 ampere dan harus discharge 30 ampere. Sedangkan untuk tes atau untuk validasi itu arus discharge-nya, data yang digunakan pada arus discharge 50 ampere. Nah, ini dataset yang didapatkan dari contoh paper tersebut. Bisa dilihat di ini grafik arus. Ini discharge 100 ampere. Jadi mulai charging, kemudian turun, discharge sampai 100 ampere, kemudian lagi charging,
Terus discharge turun, discharge sampai 100 ampere. Ini kelihatan ada 3 discharge dalam waktu 70.000 second. Terus selain itu data pengukuran yang dilakukan adalah temperatur, bisa dilihat juga grafiknya. Kemudian voltage juga bisa dilihat grafik pengukuran dari kondisi baterai. Dan yang paling bawah ini grafik SOC-nya ketika arus discharge-nya 100 ampere. Ini dipakai untuk melakukan training. Terus dataset training yang kedua, ini arus discharge 33 ampere. Bisa dilihat di grafik arusnya. Jadi charging, kemudian discharge pada 33 ampere, kemudian naik lagi, charging, kemudian turun, discharge 33 ampere. Sepertinya ya kelihatan hampir mirip voltage-nya. Yang berbeda grafik temperatur, kemudian grafik SOC hampir mirip tapi lebih mirip, lebih ke arah segitiga sama kaki dibanding sebelumnya. Nah, dari training ini kemudian didapatkan model dengan menggunakan dari paper yang menjadi referensi. Algoritma yang digunakan adalah SVM. Jadi training ini dimasukkan ke dua data training ini dimasukkan ke algoritma SVM, dan setelah mendapatkan modelnya divalidasi dengan menggunakan arus discharge 50 ampere. Jadi datanya bisa dilihat di grafik arus, di grafik ampere, jadi charging, kemudian discharge sampai 50 ampere. Dan didapatkan grafik SOC-nya juga. Nah, hasil dari validasi menggunakan arus discharge 50 ampere, nah ini hasilnya. Jadi tadi grafik SOC tadi yang paling bawah itu diprediksi dengan menggunakan algoritma SVM, support vector machine. Hasilnya ya memang ada yang sedikit melonjak. Jadi yang titik-titik ini yang hasil prediksi, kemudian yang hasil pengukuran menggunakan arus discharge 50 ampere itu yang garis tegas. Garis tegas, jadi ya kelihatan melesetnya di sekitar ini SOC 100% dan di bawah 25% yang meleset, hasil prediksinya meleset dari kondisi aktualnya, kondisi pengukuran, data pengukurannya. Nah, ini saya coba ya baru belajar, coba cari algoritma SVM di Python. Jadi ini contoh menggunakan dua dataset, jadi X sama Y. Kalau di grafik, kalau yang saya pahami, algoritma SVM itu seperti mencari titik cerminnya ini untuk melakukan prediksi-prediksi pada data-data yang lain. Ini contoh menggunakan dua dataset, terus algoritmanya sendiri
Kalau yang saya baca, ini menggunakan CLF, svm.svc, tapi saya belum bisa memperbaiki, ada value error. Kemudian ketika dicoba, kurang satu slide ya? Oh ya, ini slide terakhir. Jadi ketika dicoba untuk optimasinya juga sepertinya errornya tadi CLF-nya not defined. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Silakan. Itu ada beberapa pertanyaan tuh di chat. Oke. Mungkin satu persatu ya, dari paling atas itu dari Kang Gersyad. Ya, ada koreksi sedikit. Terima kasih, saya juga lupa. Jadi sistem microgrid di sini kan yang sudah terpasang ada yang 40 kW peak dan 10 kW peak ini memang terpisah. Jadi kalau untuk yang 40 KWP ini sistem bebannya tuh beda, ini dihubungin di panel listrik lantai 6 kalau saya nggak salah. Sementara kalau yang 10 KWP dihubungkannya ke panel listrik yang ada di basement untuk pengecasan baterai dengan sistem inverter yang berbeda. Yang satu tuh tadi yang 40 kWp menggunakan 3 fasa, sementara yang di basement itu yang 10 kWp 1 fasa. Oke, terus lanjut ke pertanyaannya, bedanya PV grid inverter sama 3 fasa inverter apa? Ya, sebenarnya sama-sama, mereka tuh inputnya adalah DC, yaitu dalam hal ini dari PLTS, dari PV, kemudian outputnya adalah AC, tetapi bedanya adalah yang satu ya itu dari namanya, kalau yang PV grid inverter tuh outputnya adalah AC 1 fasa, kalau yang 3 fasa inverter itu outputnya 3 fasa, jadi ada fasa fasa 1, 2, 3, 6, istilahnya apa saya lupa kalau di power elektronik tuh fasa apa sama fasa apa, itu kan ada kodenya dan biasanya kabelnya. Kenapa? RST. Fasa RST. Nah, yaitu fasa RST gitu, dengan biasanya R tuh kabel warna apa, S tuh warna apa, T warna apa. Biasanya ini 3 fasa inverter ini digunakan untuk misalnya untuk industri yang peralatannya itu membutuhkan tegangan yang lebih tinggi, atau misalnya antara tegangan yang lebih tinggi sehingga bisa menggunakannya tuh tegangan face to face, jadi tidak face to netral sehingga menghasilkan tegangan yang lebih tinggi, atau ada juga peralatan yang memang inputnya tuh menggunakan listrik AC 3 fasa seperti motor-motor tertentu, itu di industri biasanya memang disuplainya tuh 3 fasa. Nah, ini tuh kalau untuk kasus gedung cas ini, tadi saya waktu itu diceritakan oleh Mas Ari, waktu itu pertimbangan menggunakan 3 fasa inverter tuh tadinya untuk lap time yang 11 kW, bebannya 11 kW, tapi ternyata tidak kompatibel atau gimana, saya juga lupa persisnya. Jadi memang 3 fasanya ini tuh belum termanfaatkan kalau saya nggak salah, tapi belum tahu juga update-annya lagi. Nanti mungkin kalau ada yang bisa ngupdate, misalnya Yuda yang turun ke lapangan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, lapisan bisnis yang berkaitan dengan para PTA ya, misalnya di ranah ancillary service. Kalau kita kembali, Mas Rahmadi boleh masuk ke lapisan bisnis? Lapisan bisnis, bentar. Iya, di set berapa, 9 kalau salah tadi. Iya. Nah, ini kan ya salah satunya ada di nih, misalnya di ancillary service. Jadi yang berkaitan dengan para PTA ini, misalnya ada yang perancangan sistem pembangkit, sistem monitoring PL mana ya sebenarnya? Oh, ini. Misalnya ada perencanaan sistem pembangkit listrik tenaga surya yang terintegrasi dengan jaringan listrik sebagai fungsi peak shaving dan load shifting. Nah, ini adalah peak shaving dan load shifting ini kan
adalah beberapa poin dari ancillary service. Ini berkaitan juga dengan lapisan bisnis di sini. Kemudian ada juga yang kalau nggak salah ini catatan saya mana ya, sebentar. Oh ini pengatur tegangan itu yang oleh Timo dan Daya itu tuh pengatur tegangan. Jadi di sini fungsi lain dari SBPE ini juga adalah sebagai regulasi tegangan. Di sini berkaitan juga masih di ancillary service, atau juga itu yang ada di zona proses, yaitu memberikan visualisasi kondisi operasi sistem baterai. Itu berkaitan dengan kalau nggak ini ada pengembangan sistem monitoring PLTS Smart Microgrid berbasis web. Jadi di sini juga berkaitan dengan lebih ke visualisasinya. Itu mungkin dari lapisan bisnis itu poin-poin yang berkaitan dengan tugas akhir para mahasiswa TF. Kalau melanjut pertanyaan berikutnya dari Fani. Memperpanjang lifetime SBPE. Jadi di sini tuh bagaimana dari fungsi kerjanya itu bisa memperpanjang lifetime SBPE. Boleh dilanjut ke slide berikutnya, Mas Rahmadi? Sebentar. Oke, di sini kan pada umumnya ada beberapa mode operasi microgrid yang biasa diterapkan, yaitu 3 poin yang di atas. Grid tie itu jadi dari PLTS itu terhubung langsung ke sistem beban, ke AC grid, tapi tidak terhubung dengan baterai. Atau misalnya islanded ini terhubung dengan PLN atau hybrid itu gabungan, berarti ke baterai juga. Nah di sini tuh dengan adanya battery management system ini, kita bisa mengetahui kondisi dari BESS atau SBPE itu misalnya pada level SOC berapa atau misalnya temperatur berapa. Nah ini berkaitan langsung tuh dengan karakteristik baterai yang digunakan. Misalnya dalam hal ini adalah baterai VRLA. Itu kan ada karakteristiknya, misalnya setelah dipelajari dari datasheet ada, tapi bisa setelah diuji coba kita bisa dapat detail lagi. Misalnya dengan penggunaan siklus DOD sekian persen itu lifetime-nya tuh seberapa siklus, atau misalnya pada temperatur berapa itu maka lifetime-nya seperti apa, itu mempengaruhi pada umur baterai. Nah, dengan adanya sistem monitoring yang dilakukan oleh battery management system ini, kita bisa tahu, bisa men-switch antara mode operasi yang mana yang kiranya bisa memperpanjang umur baterai. Misalnya, ternyata dengan siklus penggunaan seperti ini tuh baterainya terkuras dari sekian SOC sekian sampai SOC sekian. Berarti ketika sudah mencapai threshold SOC sekian, misalnya dialihkan ke PLN, ke islanded, atau misalnya dengan kondisi radiasi pada musim seperti ini tuh ternyata pengisiannya tidak optimal, sehingga perlu di switch lagi tadi. Atau misalnya sebaliknya, ketika misalnya pada cerah pengisiannya tuh sangat optimal, sehingga bisa dioptimalkan di hybridnya tuh lebih ngambil ke grid tie misalnya. Berarti produksinya selain bisa digunakan langsung dari PLTS, bisa juga untuk pengecasan baterai dan lain sebagainya. Intinya lebih ke beda-beda, mungkin ini tergantung jenis baterai yang digunakan. Siklus baterainya seperti apa, karakteristiknya terhadap DOD-nya itu macam-macam, dan itu tentunya harus ada datasheet dan juga data percobaan untuk lebih detailnya. Dan informasi paling basic yang perlu diketahui untuk semua itu ya tadi adalah SOC dari baterainya. Tapi kalau faktor eksternalnya, bukan eksternal baterainya, ya mungkin tadi kayak temperatur lingkungan, atau misalnya iradiasi dari yang sehingga output PLTS-nya seperti apa, kemudian konsumsi bebannya yang dilihat dari smart meternya, kurang lebih seperti itu. Lanjut ke pertanyaan setelahnya yang mana ya? Sensor-sensor yang digunakan dalam pengukuran baterai. Yang paling sederhana tuh ya saat ini ya baru ada menggunakan DS2438 itu papan sel
itu untuk sensor temperatur dan tegangan. Setiap baterai rencananya akan dipasang satu. Nah, ini lebih, tapi konfigurasinya seperti apa? Mungkin ini berkaitan dengan pertanyaan nanti deh kalau gitu ya. Itu pertanyaan selanjutnya aja. Jadi memang sensor yang digunakan tuh ada temperatur dan tegangan, itu menggunakan DS2438, kemudian juga untuk arusnya itu menggunakan ADC, itu nanti kemungkinan akan menggunakan sensor arus yang dihubungkan dengan ADC yang sudah terpasang pada modul lokal. Kemudian SOC-nya didapat dari hasil perhitungan. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu tipe papan sel yang digunakan. Tipe papan sel mana yang baik digunakan? Jadi ada beberapa, kalau di lab MS sendiri ada beberapa jenis, bentuknya sih yang berbeda. Prinsipnya sebenarnya penggunaannya sama, perbedaan tipe papan selnya ya sama aja, prinsipnya sama, mungkin beda hanya konektornya, terus dimensi dari papan selnya. Ya itu aja paling bedanya. Paling yang akan membedakan, yang perlu diperhatikan tuh misalnya peletakannya, apakah dimensi dari papan selnya atau misalnya konektornya itu stabil atau enggaknya. Dan yang saya lihat, yang terbaru ini yang tadi ada di slide yang saya sempat tampilkan fotonya, itu tuh dari konektornya itu paling stabil. Jadi ketika ada gangguan apa itu lebih tidak akan mudah copot gitu kabel perkabelannya. Kemudian dimensinya juga sudah sangat compact. Paling yang perlu diperhatikan lagi dalam pemeletakan sensor-sensor tuh mungkin nyambung ke pertanyaannya ini yang berikutnya ini, percobaannya selama selnya pakai baterai lithium. Kira-kira ada perbedaan nggak kalau diaplikasikan ke baterai VRLA? Hampir sama. Hampir samanya itu adalah akuisisi tegangannya kan itu berupa terbaca nilai-nilai dalam bentuk digital. Nah itu paling yang bedanya adalah di sini kan tegangannya kalau di baterai lithium waktu itu cuma nominal tegangannya 3,7, sementara ini kalau per sel tuh baterainya tuh di sekitar 12 volt. Paling perhitungan di pemrograman lokal modulnya aja yang berbeda, sehingga pembacaan digitalnya itu rentangnya adalah ya tadi yang tadi di sekitar 3,7 volt nominalnya, ini menjadi 12 volt. Itu cuma masalah kalibrasi dari akuisisi datanya. Sisanya sama. Paling kemudian yang temperatur beda, ini ngaruhnya tuh sama aja, cuma ngaruhnya tuh paling posisi peletakan yang perlu diperhatikan. Jangan sampai misalnya posisinya sedemikian rupa sehingga sensor pada baterai yang pertama itu ternyata dipengaruhi juga dari baterai yang kedua. Nah itu yang perlu di otak-atik paling di situ. Jadi jangan sampai, sehingga pembacaannya akurat lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian existing system di gedung cas ada nggak atau memang masih kosong? Ya sudah ada, sempat juga ditampilkan pada presentasi yang pertama. Boleh saya share? Nggak usah deh, cukup. Udah ada tuh. Ya udah, jadi PV-nya sudah. Boleh saya share screen aja? Sebentar. Yang sudah ada tuh di gedung cas tuh ya ini nih. Jadi sudah PV-nya itu, modul PV-nya sudah terpasang sebenarnya. Ada yang 10, 40 dan 50. Kemudian sistem baterai dan inverternya juga sudah terpasang, ada di ruangan penyimpanan di basement. Tapi ya itu baru seperti itu aja, fungsinya sendiri belum benar-benar dijalankan. Jadi BTW ini Dita. Jadi ya itu kan? yang ada itu baru kayak sistem PLTS-nya ya, bukan kayak papan sel. Nah, BMS-nya sendiri belum diimplementasikan, belum. Kalau BMS benar-benar masih kosong? Belum, ya. Oke, thank you.
Oke, lanjut ke pertanyaan tadi mana? Chatnya ya, kok hilang? Loh, chatnya hilang. Halo, Chatnya mana ya? Kok hilang sih? ini lanjut Mbak Fani ya? Pertanyaan Mbak Fani ya? Oh iya, selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Mas Rahmadi. Iya. Halo, Mbak Fani? Iya, Mas. Ini maksudnya perhitungan Oke-nya, perhitungan oke-nya apa udah langsung keluar hasilnya tanpa kita tahu bagaimana perhitungannya apa gimana, Mas? Boleh dijelasin lagi gitu? Oke. Jadi kalau dari presentasi kan ada 2 SOC. Jadi SOC yang aktual yang diukur langsung menggunakan tes workbench tadi. Sebentar, saya share dulu ya. Ini tes workbench-nya kan dilakukan pengukuran, ada dapat juga nilai SOC. Kemudian selain pengukuran kan kita buat dari referensi paper ini dibuat sebuah model untuk melakukan prediksi SOC. Hubungan antara input tadi input-inputnya kan ada temperatur, ada voltage, ada arus, dihubungkan dengan outputnya adalah SOC. Nah, untuk melakukan prediksi itu flowchart-nya ya seperti ini. Jadi pertama kita tadi mendapatkan data dari data pengukuran lapangan. Kemudian dibagi dua data tersebut, ada data training sama ada data test. Kemudian yang data training dimasukkan ke algoritma. Kalau dari referensi paper, algoritma yang digunakan adalah algoritma SVM. Terus setelah dapat model dengan menggunakan input data training, model tersebut divalidasi dengan dataset, tes dataset. Bentar, potong dulu. Oh, Itu ya. server yang LabME sejak kapan nggak bisa diakses? Halo? Yang ngerjain aset? Hah? Kalau saya sih dari kemarin aja sih, Kang. Kalau kemarinnya lagi bisa, tapi cuman nggak dari awal sampai akhir, tapi kayak cuman durasi berapa jam, terus mati, berapa jam mati, kayak gitu terus. Nah, sebelum-sebelumnya juga saya pernah error kayak gitu tuh juga. Jadi makanya saya waktu itu ngerjainnya ke kosan Henny. Oke. Ya, Mangga, lanjut. Oke, mungkin itu ya menjawab ya Mbak Fani ya, cara mendapatkan SOC-nya. Halo, Mbak Fani? Halo. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan Oke, lanjut pertanyaan ini. Lanjut. Mas Randy ya? Halo. Halo, ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan dari Trendy. Ya. Tes. Halo. Oh.
Halo, putus. Oh, putus. Ya, ini nanya soal... Bentar, langgamnya putus, yang nggak ada suaranya. Oke, halo, tes. Nah, Aduh, ini Masuk. disconnect, maaf tadi, tapi karena disconnect, chatnya hilang semua. ya, nih. Yang dari pertanyaan Trendy. Pertanyaan Trendy. Silakan Mas Trendy. Jadi Oke. saya mau apa? Iya, ini udah ada. Oke, terima kasih. Jadi dengan mode kerja inverter ya, tegangan keluaran PV mode berubah-ubah masuk ke inverter. Bagaimana nilai keluaran inverter? Apakah constant voltage atau constant current? Oke, pada defaultnya keluaran dari inverter itu adalah constant voltage. Misalnya pada level 230 volt. Pengaruh dari fluktuasi dari keluaran dari PV itu kan berpengaruh tuh sebenarnya dari karakteristik PV-nya kan, misalnya pada level tegangan sekian, iradiasi sekian, maka arus yang dihasilkan sekian, sehingga itu kan menjadi power masukan ke inverternya tuh berapa, dengan misalnya setelah dikurangi efisiensinya sekian, itu maka output powernya itu sekian pada level tegangan 230 volt. Jadi yang defaultnya adalah tegangannya keluaran dari inverter itu adalah konstan, misalnya tadi 230 volt. Nah, arus berapa maksimal arus yang bisa disuplai oleh inverternya ya tadi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kondisi output dari PV-nya. Misalnya ketika masih bisa disuplai, bebannya minta sekian ampere, itu masih bisa disuplai, ya itu arusnya akan mengikuti. Tetapi ketika ternyata misalnya bebannya itu meminta lebih, yaitu dari yang bisa dapat disuplai oleh inverternya, itu ada kemungkinan misalnya tegangan keluaran dari inverternya itu bisa turun. Seperti itu. Kalau misalnya boleh diilustrasikan bagaimana besaran listrik pada setiap line di skematik listrik cas, ini maksudnya gimana ya? Yang gambar skema ini kelistrikannya itu. Yang ada... Sebentar. Yang ini? Yang skema keseluruhan kayaknya. Wiring diagramnya atau yang ini? Oh iya. Yang ini maksudnya? Ya, tapi saya susah juga bacanya. Yang slide sebelumnya aja. Oke, yang sebelumnya aja. Ini terlalu kecil jadi agak susah. Oke, berarti yang dari yang sebelah kiri dulu deh. Yang sebelah kiri ya gimana? Yang sistem on grid 40 kWp. Berarti kan dari LTS tegangannya bisa naik turun kan ya? Iya, tergantung dari yang digunakan PV-nya, itu output tegangannya berapa, diserikannya berapa. Kalau nggak salah di 40 kilowatt peak ini tuh menggunakan per modulnya tuh 330 WP dengan tegangan per modulnya tuh adalah nominal sekitar 36-37 volt. Dan kalau nggak salahnya diserikan berarti nominal tegangannya mungkin sekitar 72 volt gitu ya, masuk ke meskipun itu tergantung dengan kondisi cuaca juga, itu masuk ke inverternya. Dari inverternya mah ya udah 3 fasa, pada setiap fasanya adalah tegangan line to netralnya adalah 230 VAC seperti itu. Oh. Yang kanan juga sama ya itu? Sama seperti itu. Jadi ini ada dua tuh sebenarnya, ada dua tuh untuk memfasilitasi, karena misalnya setiap yang itu ada 2 Sunny Boy itu karena setiap unit inverter merah itu hanya bisa mensuplai 5 kW, sehingga itu misalnya PV-nya itu dibagi 2 klaster, sehingga sebagian masuk inverter pertama, sebagian masuk inverter kedua. Jadi yang masing-masing inverter tuh bisa mensuplai sekian KW. Nanti yang diatur untuk mode hybrid diatur oleh yang Sunny Island, itu yang warna inverter yang warna abu. Jadi modulnya harusnya dipisah 2. Iya. Sebab itu nggak tergabung di DC-nya. Iya betul, yang di MBC-nya juga itu yang saya gambarin masih yang ada di
sini ada kekeliruan ya, ada di ralat. Kalau di sini tuh yang masih nyambung di satu busbar, kalau mau busbar, tapi ini harusnya terpisah. Ya. Oh, Seperti itu paling. terus Pertanyaan kalau yang selanjutnya tuh slide 5 lagi coba. slide 5 ya. Berarti normalnya kan yang ke TEM itu keluaran dari hybrid inverter ya udah apa ya, normalnya berapa gitu ya. Iya, Yang betul. pada kondisi hybrid itu yang bisa berubah-berubah itu pada sisi yang ke baterai, ke PLTS dan PLN gitu ya. Iya, betul. Itu gimana ngaturnya tergantung kita ngesetnya. Misalnya pada kondisi tertentu, itu yang ngambilnya tuh dari benar-benar dari PLN, yang PV hanya buat ngecas, atau misalnya pada kondisi lain itu ketika misalnya cuacanya cerah itu diatur jadi hanya ngambil dari PLTS untuk beban karena suplainya cukup. Tapi ya kembali karena di cas ini sebenarnya belum di BMS dan IED-nya itu setahu saya belum dikonfigurasi untuk mode-mode tertentu. Jadi memang belum didefinisikan pada batas apa masuk mode apa itu belum ada gitu. Mohon dikoreksi kalau misalnya ternyata memang sudah ada tertentunya. Paling seperti itu. Ya, nah itu sih paling saya memang sama penasaran juga di batas-batas kapan ininya dia secara pengaturannya jadi mobil hybrid gitu. Ya itu mungkin itu perlu justru penelitiannya tuh difokuskan ke justru baterainya sih ya. Baterainya tuh optimalnya bekerjanya misalnya tadi DOD sekian persen, sehingga harus dialihkannya seperti apa, inputnya seperti apa. Nah itu yang belum dilakukan di gedung cas ini untuk baterai VRL First Power Nagoya ini. Oke, terima kasih banyak Mas. Iya, sama-sama. Nextnya pertanyaan Mbak Dea ya. Ya. Kenapa perlu tahap training dan tahap tes? Jadi memang untuk pemodelan kita perlu tahap training untuk melatih modelnya tersebut sehingga dia bisa menyesuaikan sesuai input. Kemudian setelah kita dapat modelnya, kita harus validasi modelnya. Itu yang masuk ke tahap tes tadi. Ya, mungkin itu sih, Mbak. Atau Mas Bagas mau nambahin? Kalau ada tambahan. Gimana, Mbak Dea? Ada tambahan? Kalau itu Mas training tes itu kira-kira proporsi jumlah datanya berapa ya biasanya? Kalau referensi paper tadi yang saya tampilkan itu sama sih, maksudnya jumlah datanya sama tapi perbandingannya 2:1 ya. 2 dataset untuk training, kemudian 1 dataset untuk tes, untuk validasi. Ya mungkin itu Mas Trendy. Jadi kalau standar bakunya sih kayaknya nggak ada ya. Standar baku penggunaan datanya. Memang rata-rata training tuh lebih banyak, misalnya ya kan ya training aja. Iya, Oke. Iya. Makasih. Dia harus banyak training ya dibanding implementasi. Banyak training. Kemudian ini rencana lanjut pembahasan di presentasi ketiga bagaimana? Nah itu saya juga bingung.
Harapannya sih sebenarnya udah bisa ngambil data gitu, seenggaknya data misalkan baterainya udah ada, data charge discharge-nya sehingga karakteristiknya bagaimana disesuaikan dengan datasheet kira-kira bagaimana, nanti bisa juga masuk ke konfigurasi mode operasinya mungkin seperti itu. Nah, cuma ya saya masih bingung juga dengan kondisi seperti ini, dilanjutkannya ini masih belum tahu bakal kemana, mau dibawa kemana. Kalau data yang sudah ada bukan dari cas ya, bukan baterai cas ya? Iya, baterai cas gimana? Nggak, maksudnya kalau pakai data baterai selain cas gitu, baterai yang sudah ada nggak alternatifnya? Oke, jadi berarti maksudnya memperbaiki SVM-nya itu tadi ya? Iya. Iya. Jadi bisa dicoba datanya pakai data baterai 12 volt gitu ya. Kan kemarin harapannya sebetulnya pakai data yang real yang Nagayo itu. Nagoya. Nagoya. Pakai data charge and discharge Nagoya itu. Harapannya yang 12 volt. Nanti disusun seri menjadi 48 volt gitu. Jadi nanti ya paling pakai data charge and discharge baterai yang 12 volt yang sama 100 ampere hour gitu. Kemudian nanti dicoba bikin estimasi SOC-nya pakai SVM gitu. Iya. Itu kalau yang buat estimasi SOC. Nah, kalau yang buat BMS, yang mau nggak mau ini model arsitekturnya betul-betul direvisi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan gitu. Jadi semua lapisannya, jadi anggaplah MBC ini sebagai acuan desain nanti untuk implementasi realnya gitu. Jadi harus dikoreksi sesuai dengan kondisi real, kemudian nanti tujuan bisnisnya, lapisan komunikasinya disesuaikan dengan kondisi real nanti. Jadi biar ini menjadi acuan gitu untuk implementasi. Oke, mungkin berarti dikaitkan juga dengan tugas akhir atau tesis yang sedang atau akan berjalan ya. Iya, jadi benar-benar sesuai gitu. Oke, baik. Ngomong-ngomong, ini udah 1 jam 40 menit tapi nggak putus ya? Iya, kenapa ya? Udah dibayar. Sudah nggak gratisan. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin terakhir? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, jangan lupa nanti ditulis gitu pertanyaannya ya. Buat siap. nanti di akhir semester bikin laporan gitu. Karena ya semua online. Oke, baik. Pertanyaan yang tadi udah sebagian catat, tapi mungkin ada yang kelewat karena sempat disconnect tadi. Ya, nanti juga ini sama saya di-upload ke YouTube-nya, makanya nanti masing-masing dicatat juga link YouTube-nya biar nggak lupa tuh. Oke, baik. Jangan lupa subscribe ke Kang Irsyad. Jangan lupa, itu kan ya buat inilah legacy kuliah ini, jadi ada YouTube-nya gitu.
Oke, kalau nggak ada, ya udah ditutup aja biar bisa ganti. Oke, paling itu saja dari saya dan Mas Rahmadi. Terima kasih. Akan saya lanjutkan ke presenter selanjutnya, itu Dita dan Henny yang lagi